Selamat pagi, salam dahsyat luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21, saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin membalas sebuah komen daripada sahabat Naked Trader mengenai pemakaian time frame ya, hubungannya dengan pemakaian indikator tentunya. Namun demikian, seperti biasanya, sebelum saya mengulas, selalu izinkan saya untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Dan juga tidak lupa saya ucapkan selamat datang di channel Naked Trader 21 bagi teman-teman yang baru saja mampir di channel ini. Semoga pada hari ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya coba mengulas mengenai topik pemakaian time frame pada MetaTrader 4 ya, dan hubungannya dengan indikator-indikator yang ada di MetaTrader juga. Nah, sebenarnya time frame ini bergantung dari si pemakai sebenarnya ya. Ada tipikal-tipikal trader ini agak sedikit berbeda-beda ya, ada yang scalper, kemudian ada swing trader ataupun long term trader tentunya. Nah, sebenarnya untuk apa sih sebenarnya time frame ya, mulai dari time frame 1 menit ya, ada yang 5 menit, ada yang 1 jam, ada yang 4 jam, ada yang daily, ada juga yang weekly dan monthly. Itu time frame yang tersedia ya. Tentunya itu ada fungsi dan kegunaan. Nah, menurut saya ini ya, pandangan saya bahwa time frame ini tentu hubungannya dengan karakter trader masing-masing. Seperti halnya saya sendiri sebagai swing trader atau day trader ya, itu jarang menggunakan yang namanya time frame kecil. Saya biasa menggunakan time frame daily, kemudian untuk mengkonfirmasi saya pakai H4 atau H1 saja. Itu sudah cukup menurut saya ya, karena selain itu saya juga tidak memakai time frame yang lebih kecil. Nah, apakah time frame yang lebih kecil ini tidak akurat? Tentunya tidak demikian, karena bagi teman-teman yang selalu menggunakan time frame rendah atau yang kecil, ini kebiasaannya sebagai scalper ya. Mereka banyak menggunakan time frame mungkin 5 menit atau mungkin 1 menit, karena di dalam perdagangan mereka, di dalam perdagangan mereka setiap harinya dia hanya mengambil poin-poin yang lebih kecil atau mungkin beberapa pip, kemudian dia harus keluar market, kemudian mereka mencoba untuk open lagi, dan kebiasaannya mereka ini selalu on di depan laptop atau mungkin on di depan Android. Nah, kalau saya sendiri untuk time frame yang rendah, karena saya sebagai day trader atau swing trader, ini lebih banyak noise-nya. Jadi noise, karena pergerakannya kan kalau lebih kecil itu lebih volatile gitu. Nah, karena kalau daily ini karena pergerakannya hanya dihitung dalam satuan harian. Titik terendah pada hari itu, kemudian titik tertinggi pada hari itu. Nah, tentunya kalau kita pakai yang time frame yang kecil, ini tidak jelas, artinya tidak terlihat. Kalau saya lebih cenderung noise-nya terlalu besar atau terlalu pergerakannya terlalu cepat. Jadi ritmenya terlalu sempit atau terlalu bergerak cepat, itu yang membuat noise-nya terlalu besar di dalam perdagangan. Kalau daily tidak kelihatan, makanya jarang kita pakai menggunakan time frame rendah. Nah, kenapa beberapa trader menggunakan time frame yang lebih rendah?
Apakah time frame lebih rendah ini jelek? Apakah time frame lebih tinggi ini lebih bagus? Tentu tidak. Itu sebenarnya masalah kenyamanan dan akurasi. Kalau saya terbiasa menggunakan basically-nya pakai time frame yang lebih besar, kemudian saya mengintipnya di time frame yang lebih rendah, ini tidak kelihatan. Nah, inilah yang sebenarnya kalau menurut saya tidak cocok kalau kita sebagai swing trader atau day trader menggunakan time frame yang lebih rendah, karena pengambilan poinnya tentunya agak lebih besar, atau range resikonya juga lebih besar daripada range resiko yang teman-teman menggunakan time frame rendah. Nah, itu adalah masalah kebiasaan. Jadi begitu sebaliknya, bahwa teman-teman yang mungkin sebagai scalper itu akan sangat kebingungan menggunakan time frame yang lebih tinggi. Karena kalau Anda lihat barnya yang time frame daily ya, itu pergerakannya nggak kelihatan. Nah, makanya teman-teman yang biasa scalper itu menggunakan time frame lebih rendah. Itu dipakai untuk sebagai semua indikator ya. Artinya semua indikator time frame ini ada gunanya, artinya berguna. Jadi misalkan Anda pakai Bollinger Band atau mungkin Anda pakai alligator misalkan, ini sama juga akan terbentuk, cuman bedanya mereka pakai time frame yang lebih rendah atau bar-bar yang lebih rendah. Ya, misal saya contohkan, saya menggunakan indikator moving average 21. Berarti kalau saya pakai daily, time frame daily, artinya saya menggunakan rata-rata pergerakan dalam kurun waktu 21 hari. Jadi rata-rata moving average-nya itu adalah 21 hari. Nah, demikian juga teman-teman kalau memakai time frame yang lebih rendah, misalkan memakai time frame 5 menit atau mungkin 1 menit. Jadi itu adalah pergerakan, kalau Anda pakai moving average, berarti itu pergerakan moving average 1 menit dalam kurun waktu 1 menit. Saya kira paham ya sahabat trader ya. Jadi sebenarnya pemakaian time frame baik itu time frame rendah maupun time frame tinggi itu adalah tergantung dari karakter trader masing-masing. Kalau Anda menyukai scalper atau sebagai scalping untuk trading hariannya, mungkin Anda lebih cocok pakai time frame yang rendah. Karena kalau Anda pakai time frame yang tinggi, ini tentunya tidak akan kelihatan. Atau sebaliknya begitu. Kalau kita sebagai day trader atau swing trader itu lebih cocok time frame yang lebih panjang, mungkin time frame katakanlah H4 atau kemudian daily atau weekly dan seterusnya. Itu lebih cocok untuk tipikal yang day trade. Atau mungkin kalau Anda sebagai long term trader, di sana ada yang namanya time frame yang lebih besar dari daily dan ke atas. Nah, mungkin lebih cocok pakai itu. Dan semua ini bergantung juga dari tentunya masing-masing trader. Nah, apakah tidak bisa digunakan bebarengan? Kita memakai time frame rendah, juga memakai time frame tinggi. Saya misalkan gini, saya sendiri memakai time frame yang daily ya. Biasanya saya mundur-mundur paling H4 maksimum ya H1. Jarang saya melihat time frame yang lebih rendah. Paling-paling kalau melihat time frame rendah itu hanya untuk cek limit order. Apakah benar-benar tadi tersentuh dengan harga yang sesuai atau tidak. Sebenarnya kalau pemakaian yang rendah untuk saya itu hanya untuk mengkonfirmasi aja, bukan untuk acuan saya. Acuan saya pakai time frame D1, misalkan kayak begitu. Nah, sahabat trader, tentunya topik ini sangat menarik dan saya berharap teman-teman yang mempunyai informasi atau pengalaman-pengalaman ya dalam pemakaian time frame daily, silakan Anda juga komen memberikan informasi
Mari kita sama-sama berdiskusi. Nanti kalau memang diskusinya juga banyak yang komen, ya saya akan membikinkan video-video dari topik-topik diskusi kita untuk bahan diskusi kita selanjutnya. Dan tentunya bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe di channel ini, silahkan Anda subscribe. Jangan lupa tekan lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari channel Naked Trader 21. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi dan juga perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.